Bapak Ibu, ayah bunda yang berbahagia. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini, dan mungkin agak sedikit berbeda dari dari materi parenting biasanya, karena ini agak campur-campur nanti dengan beberapa aturan yang juga kami perlu mensosialisasikan kepada Bapak Ibu dan ayah-ayah sekalian. Jadi bercampur dengan beberapa informasi ini. Nah, jadi yang pertama sekali yang ingin kami sampaikan di sini bahwa ini sekedar tidak begitu penting, ya, tapi supaya informasinya juga lebih lebih pas saja, ya, tapi tidak begitu penting. Jadi, dan ini informasi dasar sebenarnya tentang mataku, ya. Jadi mataku ini Bapak Ibu yang berbahagia itu di bawah yayasan yang namanya Yayasan Al-Quran was Sunnah. Jadi ada yayasan itu namanya Al-Quran was Sunnah. Jadi disingkat menjadi AQSA. Jadi itu yayasan. Di yayasan itu ada beberapa pengurus. Nah, salah satunya ada saya di situ. Kemudian ada juga Ustaz Satria dan ada juga Ustaz Azhar. Jadi yang kalau dibilang pembina itu saya di yayasannya. Nah, jadi saya ketua pembina di Yayasan AQSA. Nah, jadi Yayasan AQSA inilah yang menaungi lembaga Mataku. Jadi Mataku ini aset pendidikan daripada Yayasan AQSA. Jadi induknya AQSA itu tadi. Nah, nanti di bawah AQSA ini kita ada beberapa amal. Jadi ada beberapa usaha yayasan. Nah, ada usaha di bidang pendidikan, ada nanti usaha juga di bidang yang lain. Jadi seperti tempoh hari kita sempat mendirikan travel misalnya. Ini juga bagian pada usaha daripada yayasan. Nah, travel ini itu ada yang mengelola, terpisah daripada Mataku. Jadi nanti ada yang menangani aset. Jadi yang menangani aset ini ada Ibu Hafni. Saya lupa juga nama lengkap beliau. Ya. Jadi Ibu Hafni, jadi beliau salah seorang di kepengurusan yayasan di AQSA, ya. Jadi di AQSA itu beliau juga pembina di situ, anggota pembina AQSA. Nah, beliau lah yang menangani aset dan termasuk di bawah beliau itu travel. Karena aset kita sudah lumayan banyak para hadirin berbahagia. Cuman aset tidak bergerak, tanah. Kita sudah lumayan, mungkin sudah miliaran itu tanah, banyak sekali. Tidak banyak sekali, tapi sudah lumayan banyak. Dan luas-luas tanahnya dan nilainya itu tinggi-tinggi nilainya. Nah, tapi kekurangan kita pada hari ini kita belum mampu memaksimalkan tanah tersebut. Tapi insya Allah kami dalam program ke depan paling telat itu 2023 kita sudah punya rumah kos di Alwawi insya Allah. Jadi makanya ini persoalan pembangunan ini kami targetkan selesai itu di 2022. Jadi 2023 kita tidak lagi, ini bicara pembangunan dulu ya Bapak ya. Rencana tanya. Jadi 2022 kita sudah selesai di sini. Jadi kuliah itu hanya dipilih pembangunan di sini. Kalaupun ada pembangunan, itu pembangunan yang kita terima daripada pemerintah. Jadi kalau ada pemerintah ini bangun RKB, ini itu aja. Jadi dari kita sudah selesai, tidak ada lagi. Jadi kita karena kalau untuk jumlah santri yang kita terima setiap tahun seperti ini, insya Allah kita cukup dengan jumlah bangunan yang ada sekarang ini. Karena nanti kita juga akan kedatangan lagi bangunan dari pemerintah. Jadi kemarin sudah ada dari dinasnya yang survei tempat, kita akan dibangun lagi bangunan. Dulu sebenarnya itu kita minta untuk asrama, tapi karena ada COVID, jadi ada pemotongan nilai, akhirnya jadi semacam RKB. Tapi juga ada apa-apa, itu kan juga bisa menampung anak-anak. Tapi intinya ke depan kita tidak lagi membangun besar-besaran dari kita, paling tidak untuk jangka pendek ini tidak ada. Tapi untuk jangka pendek ini kita sudah mulai berpikir bagaimana memanfaatkan aset yang ada tadi itu. Jadi karena kita juga punya tanah di Alwawi, dan itu tanah wakaf. Itu di samping Jalan Elang, sini ya, di belakang sini. Dan itu anak-anak kalau kita buat ke rumah kos itu anak-anak
mahasiswa itu dia bisa jalan kaki ke IAIN. Jadi itu cukup produktif. Ya, kita bisa buat markos dengan sekian puluh kamar, dan itu kan jadi aset kita nanti. Jadi kita berharap, dan kita juga punya tanah di Aluraya. Itu tanah itu siap untuk dibuatkan perumahan. Itu juga cukup bagus tanahnya. Tanahnya rata, sudah ada hunian ke, sudah ada porabik, miliki, ada luas gitu. Bisa buat puluhan rumah itu. Nah, jadi kalau ada developer rumah itu bisa kita sama dan seterusnya. Gak tanah. Kita di Bandar Sakti juga ada tanah. Kita juga karena kalau kita punya rezeki kita akan bangunkan rumah kos, dan itu bisa untuk anak-anak Unima yang di BD itu. Nah, jadi ini rencana ini kita akan coba realisasikan di tahun 2023. Ya, dan mudah-mudahan nanti dari sini kita punya sumber dana, Bapak Ibu. Jadi sumber dana inilah nanti yang akan menekan biaya pendidikan kita. Jadi kita berharap ke depan tidak ada lagi kenaikan biaya pendidikan. Jadi karena nanti bisa jadi kekurangan gaji, kita bisa support daripada amal usaha itu. Itu kedepannya seperti itu. Begitu juga dengan travel misalnya, kan? Cuma karena kondisi pandemi travelnya tidak bisa bergerak. Jadi kita sudah wacanakan travel. Jadi dari travel itu juga bisa, walaupun mungkin di travel untuk tahap pertama kita belum bisa menghasilkan banyak duit, tapi paling tidak travel ini bisa nanti misalnya guru-guru yang berprestasi atau anak atau apa, kita bisa memotivasi mereka dengan membawakan mereka umrah. Jadi ada banyak hal yang kita bisa lakukan. Dan juga mungkin nanti dengan hal-hal yang lain, tapi paling tidak yang nampak sekarang itulah dulu. Ya. Kemudian juga ini ada salah seorang kolega yang juga mencoba untuk mencoba tailornya di sini. Nah, saya tahu kalau di sini misalnya bisa berhasil, mungkin kita akan coba kasih salah satu tanah yang kita punya, dan beliau mungkin bisa memaksimalkan tanah tersebut untuk usaha daun kelor. Ini juga dengar-dengar di peluangnya juga cukup bagus, ya, dan seterusnya. Nah, jadi makanya kami cukup berharap Bapak Ibu, apa yang sudah kita bangun ini seperti yang tadi disampaikan oleh Abu Syukran, ini mudah-mudahan kita bisa tuntaskan. Dan saya percaya sekali, walaupun memang antusiasme Bapak Ibu sudah menurun, saya kira wajar ya. Jadi semua pada letih, semua pada lelah, capek. Jadi ya. Jadi lu he. Tengok nanti jadi he gitu. Jadi kalau muka he. Jadi lelah, tapi tidak apa-apa Bapak Ibu. Jadi Allah mengatakan ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Jadi wahai manusia, kalian ini berlelah letih di dunia ini sampai kau bertemu denganku. Jadi semua kita lelah dan letih, dan saya bersyukur biarlah letih dan lelah saya di sini Bapak Ibu. Ini betul-betul pengabdian saya. Lun gaji lun di IAIN, istri saya di Politeknik. Jadi saya punya gaji, saya punya sertifikasi, duit saya alhamdulillah cukup. Jadi betul-betul untuk pengabdian saya di sini. Jadi lun hanya berharap betul-betul ini melainkan lelah dan letih, dan mudah-mudahan Allah mematikan saya dengan lelah dan letih. Karena berharap itu, ya. Karena pun dekat dengan rumah saya, jadi rumah saya tinggal di Mutiara, jadi saya bisa lebih maksimal di sini. Ya, dan ini juga bagian pada cita-cita saya dulu. Dan berharap suatu hari saya punya lembaga pendidikan, ya, dan tentu seperti Bapak Ibu ketahui, membangun lembaga pendidikan tidak mudah, sangat kompleks. Jadi dia butuh banyak kekuatan dan banyak komponen. Jadi nggak bisa sendiri. Kita punya kekuatan duit, tapi kita tidak mampu menjalankan bidang akademik. Kemudian bicara pesantren seperti ini bukan hanya bicara akademik, dia lebih rumit daripada mendirikan perguruan tinggi, karena ini persoalan pengasuhan, persoalan karakter anaknya hanya mudah. IAIN tidak ngurus karakter, Bini Unima tidak ngurus karakter anak-anak. Anak itu bukan jadi tumpuan dan fokus untuk pendidikan mereka, tidak. Tapi kita di sini ini kita masih pendidikan dasar ini. Zaman Soeharto itu dulu pernah mencanangkan pendidikan dasar 9 tahun. Jadi SMP ini masih masuk kategori pendidikan dasar. Jadi ini macam tahu ya kelupa alamnya, dan ini tidak mudah. Jadi butuh betul-betul kekuatan yang cukup ekstra di sini Bapak Ibu ya, yang berbahagia dan cukup rumit ya. Jadi membangun bangunan untuk anak-anak lebih rumit dibandingkan membangun bangunan untuk orang tua. Utuhnya ini dalam perut ya, nonton lagi. Thai kanan ngomong orang ini aja, anak-anak tidak bisa begitu ya. Jadi anak-anaknya legenda Toraja. Jadi lebih baik kabelnya mau rumit gitu. Ya. Tapi itulah kenyataan yang kita hadapi dan kita harus melakukan itu. Dan ini yang menyebabkan kita jauh lebih lelah dibandingkan kalau sekarangnya kita
kita hanya buat sekolah tapi itu tidak boarding. Nah, saya kira ini, jadi yang pertama saya ingin menyampaikan soal kelembagaan tadi. Ya. Jadi ada aksa dan di bawahnya ada mataku. Ya. Nah di mataku ini ada kepengurusannya lagi. Nah mataku ini kepengurusannya, saya tidak perlu sampaikan aksa. Kepengurusan mataku ini, jadi ada mudir am, ada mudir-mudir. Jadi mudir am ini bahasa lainnya itu direktur utamanya atau manajer utamanya lah, kira begitu kan. Jadi ada mudir am, ini strukturnya begitu. Kemudian di bawah mudir am itu ada sekretaris, ada bendahara. Nah kemudian ada mudir 1, mudir 2, mudir 3, kira begitu. Nah mudir am untuk hari ini itu kita amanahkan dipegang oleh Ustadz Azhar Ibrahim, itu mudir amnya. Nah di bawah mudir am itu ada 3 mudir. Mudir pendidikan, pengasuhan, dan lembaga Al-Quran. Jadi lembaga Al-Quran ini kita buat satu divisi khusus karena kita memang ma'had ta'lim, jadi bis kita tuh Quran. Jadi pasti ini diberi satu pengelolaan yang otonom. Ya. Jadi ada divisi pendidikan, padahal Al-Quran bisa masuk di sini, kita tidak masukkan. Jadi ini menjadi ciri khasnya, maka kita keluarkan dia menjadi badan yang berdiri sendiri. Ya. Jadi istimewa ini Al-Quran. Nah, pendidikan itu ditangani oleh Ustadz Zakaria Yahya. Itu mudir pendidikan. Kemudian mudir pengasuhan sebelum ini itu di bawah Ustadz Azhar. Nah, sementara posisi saya sebelum itu di mataku ini menjabat di wakil direktur utama, wakil mudir am, naib mudir am. Tapi setelah saya dan beberapa teman-teman mempelajari, keberadaan naib mudir am itu tidak begitu efektif. Jadi karena tergantung alih mudir am. Jadi saya lihat saya kurang maksimal ketika saya berada di posisi wakil mudir am. Nah, dan sementara Ustadz Azhar ketika itu PLT, di PLT kan di pengasuhan. Nah, jadi kemudian kita coba musyawarahkan dan sekarang kita turun. Jadi saya turun ke mudir pengasuhan dan Ustadz Azhar sekarang fokus dia di mudir am. Nah, jadi biar lebih fokus. Nah, jadi sekarang Bapak Ibu dan di lembaga Al-Quran itu mudirnya Ustazah Diawati. Nah, sekarang ini berarti mudir amnya Ustadz Azhar, mudir pendidikannya Ustaz Zakaria, mudir pengasuhannya saya, dan mudir Al-Qurannya Ustazah Diawati. Nah, nanti di bawah itu ada turunan-turunannya lagi. Tapi kedepannya hanya oleh egohnya itu. Jadi di bawah mudir 1 pendidikan Ustaz Zakaria itu dia membawahi sekolah. Jadi kepala sekolah, kalau yang mulia Ustaz Mansudin, kalau yang Ustaz itu Ustaz Zakaria Muslim. Jadi beliau membawahi sekolah. Sekolah formal itu sekolah, ya. Nah, sementara di bawah saya itu membawahi kepala asrama dan pengasuh. Jadi kalau di sini ada Ustaz Bahagia, ya, kalau di sana ada Ustaz Mahyudin, kemudian ada Ustaz ini, kemudian anak saya baru Urina ada Rafainan, maaf. Ya, nah, intinya di bawah saya itu ada 4 kepala, ya. Jadi kepala asrama putra putri, Ustaz dan kepala asrama putra putri Ulia. Dan di bawah kepala asrama ini ada beberapa pengasuh. Nah, jadi itu di bawah saya. Nah, kemudian nanti di bawah Ustazah Diawati itu nanti guru-guru Quran, ya, guru-guru halaqah. Nah, Bapak Ibu ayah bunda yang berbahagia, ini perlu kami beritahukan struktur ini supaya nanti Bapak Ibu ketika ingin melakukan konsultasi, ya, ataupun apa yang berkaitan dengan 3 hal ini paling tidak sudah tahu pergi kemana. Jadi Ustadz Azhar dia tidak lagi mengurusi. Jadi Ustadz Azhar itu kalau di kampus itu beliau itu rektor. Jadi rektor itu tugasnya jalan-jalan dan ikut seminar, tanda tangan. Anak urusan lainnya. Nah, jadi begitu juga dengan Ustadz Azhar. Gaunya hanya gauruh li, hanya ibu iditnya hanya guru penjali. Enggak dia yang ngurus. Siapa juga ngurus dalam masalah belum ngurus. Jadi saya dibantu dengan kepala asrama dan para pengasuh.
Dan saya pun sebenarnya tidak mengurus urusan teknis, tidak. Yang mengurus urusan teknis itu kalau di sini Ustaz Bahagia, kalau di sana Ustaz Mahyudin itu anak laki-laki. Yang kepala asrama, kepala sekolah. Ustaz Zakaria sebenarnya tidak mengurus urusan teknis pendidikan, tidak. Beliau mudir. Yang mengurus urusan teknis itu dimulai pada Ustaz Mansurdin, Ustaz Zakaria dan para guru. Jadi Bapak Ibu, kalau mau berurusan asrama berarti itu di tingkat kepala asramanya ke bawah. Berarti kengelur gitu nanti. Cuman urungnya nanti ketika ada hal yang memang mereka mentok tidak bisa memberi jawaban, saya urungnya akan dihubungi itu. Dan kalau saya juga mentok, maka saya akan sampaikan ke Ustaz Azhar nanti akan panggil mudir-mudir semua untuk kita musyawarah. Jadi kita punya rapat rutin setiap malam Selasa. Jadi rapat rutinnya di level manajemen tadi. Jadi mulai mudir am, sekretaris, bendahara, mudir 1, mudir 2, mudir 3. Jadi itu setiap malam Selasa kita ada rapat rutin. Tapi itu di samping rapat-rapat yang sifatnya mendadak dan emergensi. Nah, jadi kalau saya tidak bisa beri jawaban, nah saya akan sampaikan ke Ustaz dan kita akan duduk musyawarah. Nah, jadi ini kenapa kita sampaikan Bapak Ibu berbahagia. Kita ingin juga belajar birokrasi Bapak Ibu. Ya, jadi supaya lembaga ini jadi bagus. Tanya hari ini alhamdulillah kita sudah nanti di bulan 3 jadi kalau tadi Ustaz Maksudin menyampaikan tentang belajar ujian nasional itu. Nah, insyaallah tanggal 22 itu sudah selesai semua Ustaz. Nah, jadi kita akan gerakkan anak-anak itu nanti setelah tanggal 22 itu supaya mereka tidak terganggu pada proses perpindahan. Jadi tetap yang di sana biar ada kasih. Kapan mereka baru angkat setelah tanggal 22. Jadi 22 sampai 31 kita akan punya waktu 8 hari lebih kurang. Jadi 8 hari saya kira cukup untuk waktu pemindahan dan kita berharap betul memang pada hari itu di sini sudah siap. Dan alhamdulillah insyaallah kita masih punya cukup waktu dan kita setiap minggu juga kontrol pembangunan di sana. Dan nanti Bapak Ibu silakan pergi dan kita memprediksikan untuk asrama itu insyaallah yang putri pun akhir Februari ini siap insyaallah. Jadi kita perkirakan pertengahan Maret semuanya sudah clear pembangunan. Paling itu tinggal dapat jalan halamannya pasang paving blok, paling itu saja. Nah, tapi insyaallah untuk tinggal fasilitas dalam kita insyaallah di pertengahan bulan Maret itu semua sudah selesai. Listrik sudah masuk ke anak terpilih insyaallah. Jadi kondisi kita hari ini keamangan apa betul. Walaupun hutang kita beli. Kan? Yang hutang kita lagi. So yang nak hutang itu nyanyo kan? Menabi di mati kena hutang. Tapi bayar lah. Betul bayar ya. Nah, siapa bayar? Kita semua akan bayar. Anak berkata, rezeki kita tidak akan berkurang Bapak Ibu berbahagia. Dan mudah-mudahan justru dengan inilah rezeki kita bisa bertambah. Jadi ini kita berharap jangan karena Bapak Ibu di sini lalu kemudian merasa mau berinfak nanti setelah Bapak Ibu tidak ada, justru kita berinfak bukan untuk kita tapi untuk orang lain. Nah, berinfak rohnya pahala anak. Hai, apa pahala? Baju. Nah, nyok landor dan juga landor. Ubi pahala. Nah, berbeda kalau kita memang memberi itu untuk orang lain. Baik. Nah, itu terkait dengan struktur tadi. Jadi kembali saya ingin mengingatkan semua kita. Jadi kita coba belajar birokrasi. Jadi kita tidak mau pesantren ini jadi seperti pesantren kampung. Jadi orang bisa suka-suka masuk dan segala macam, karena mohohoy ya. Jadi makanya kami sampaikan itu tadi. Jadi sehingga di sini kami juga perlu kerjasama Bapak Ibu dalam tata kelola pesantren ini. Jadi beda pegah dengan itu kita kurang pesantrennya. Nah, jadi maka kami perlu kerjasama Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi tolong ikuti birokrasi tadi. Jadi kalau berhubungan, jadi beda tempo tak ada juga. Nah, jadi kita lagi-lagi tidak mau mengandung dualisme kepemimpinan. Ya, jadi itu mendepan kondo. Ampuno kalau tempo Ustaz Azhar. Nah, bagaimana? Ada. Jadi kalau pendidikan itu di bawah Ustaz Zakaria. Kalau pengasuhan berarti di bawah. Jadi Ustaz Azhar dia tidak lagi berhubungan secara langsung kepada ibu dalam hal ini. Menyediak silaturahim antaranya dulu yang kabar itu boleh. Nah, jadi beliau betul-betul Abu Jidayah. Buatnya tugas teknis kan, Pak teknis. Jadi masalah teknis itu beliau hanya mengetahui di rapat.
Jadi beliau tidak ada berkaitan langsung dengan lapangan. Jadi kita posisikan begitu beliau. Nah, jadi yang bekerja itu betul-betul dimudir ke bawah itu yang bekerja. Nah, saya kira ini dan ini mudah-mudahan kita bisa bekerja sama lah dalam menertibkan birokrasi ini. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu ya. Nah, kita berharap dan kita sudah mulai dari sekarang. Ya, kita sudah mulai dari pada sekarang dan saya sudah turun di pengasuhan ya. Dan ini kan kalian kena peduli Pak, ayah bunda hari ini bukan hari berkunjung. Nah itu semenjak saya turun di pengasuhan. Jadi saya mencoba di pengasuhan ini belum berketat Bapak Ibu. Jadi mohon maaf nanti kalau pesantren ini jadi ketat. Karena saya lihat dan ini yang di antara materi yang akan saya sampaikan di hari yang berbahagia. Ya, saya ingin mencoba mendisiplinkan anak-anak juga kita semua wali santri. Dan lo tonyo anak lo didamangkan. Dan saya berjanji pada diri saya tidak akan benarkan, saya akan memperlakukan anak saya itu seperti saya memperlakukan anak-anak yang lain. Jadi meskipun saya di sini itu hak kalau jawab aja. Anak itu ini yang ketika ada udah. Nah, jadi saya akan coba buat sedemikian rupa. Jadi kami sangat meminta kerjasama ayah bunda sekalian untuk mematuhi aturan-aturan ini. Karena kita tidak bisa mendidik, dan itu dari dulu kita katakan. Kenapa parenting ini ada? Karena tidak mungkin mendidik anak itu hanya di sepihak lagi mengabaikan, tidak boleh. Jadi menyedot harapan anak yang enggak dari kamu, tidak bisa. Karena pada akhirnya anak-anak itu bukan ke kami, tapi anak-anak itu ke orang tuanya. Karena otoritas yang paling tinggi dalam memutuskan tentang anak urusin ke kamu. Drone, karena drone ayah sih, kamu hanya betul. Tak bisa guru ini melawan ayah, mak aja. Ayah, mak aja kan lebih layak hak kepada kamu. Jadi kamu terlalu menghadap dengan drone. Nah, tapi ketika bapak ibu terlalu mengintervensi kami tidak bisa buat apa-apa terhadap bapak ibu. Hanya berkata betul, lalu kamu. Nah, makanya kita di sini perlu kerjasama dan inilah di antara fungsi parenting ini. Kita ingin menyamakan visi dan ide dan pikiran kita bapak ibu dalam mendidik anak. Jadi Nabi berpegang ke kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawwidanihi wa yunasirani wa yumajjisani. Jadi anak ini semua baik-baik. Yang bikin dia jahat siapa? Orang tuanya, bukan guru. Tidak ron. Benar telah mataku, anak telah mataku. Yang telah ron. Dan yang Nabi ikut ayahnya yang membuat ayah ibunya yang menyebabkan anak itu Yahudi, ayah ibunya yang menyebabkan anak itu Nasrani, ayah ibunya yang menyebabkan anak itu menjadi majusi, bukan guru, guru jinti. Ya, jadi Nabi tidak menyalahkan guru. Nah, oleh karena demikian maka di sini perlu kerjasama. Jadi kami melihat selama ini dan selamanya mungkin tak tahu lah, kami juga lalai di sini. Jadi pagunya kan terbuka selalu. Nah, kenapa terbuka? Karena memang kondisi kita pada hari ini kami juga mohon maaf karena memang sedang pembangunan Pak. Sebab kalian ini bangun dan yang sedang kita bangun yang sebelah itu dapur, itu cukup cantik dari dapurnya. Sebelahnya sedang kita bangun laundry, tempoh hari kita bangun RKB. Jadi dan sebentar lagi di situ kita bangun kantin. Jadi ini material datang terus dan terbuka. Jadi tentu enggak ada, kami satpam belum ada. Insyaallah nanti bulan 3 anak-anak masuk di sini sudah ada satpam. Karena security sudah ada yang buka pintu. Nah, selama ini saya tetap pintu. Nah, ketika pintu sering terbuka dan orang masuk begini, nah orang tua mohon maaf sekali, itu juga kadang-kadang gejala gede gitu. Kamu mudah itu anakku mana telah belum gede, anakku mana telah belum gede. Jadi saya kira ini tidak betul. Jadi kita menunjukkan sikap yang tidak baik kepada anak. Jadi drone sebenarnya bukan sayang anak itu. Itu sebenarnya drone justru menunjukkan saya ini pembangkang kepada aturan. Muku hormat saya budaya. Puja aja, mereka ada yang pakai puja aja gulung. Kira-kira begitu kan? Ya ada tidak semua, ya. Tapi ada sebagian bahkan kaca mobilnya pun tidak dibuka. Belum gitu. Pun parkir sana tahu. Dan itu terlihat terpantau oleh kami hampir setiap hari Minggu begitu. Dan orang kadang yang datang ke sana panggil anak. Jadi yang begitu-begitu ini suatu yang tidak baik Bapak Ibu. Jadi itu kan itu presiden tidak yang buruk pada anak-anak. Jadi tanya orang tua anak, ayo anak-anak disiplin, ayo anak-anak bla bla bla.
Tapi kita sendiri orang tua tidak kooperatif di situ dan justru menunjukkan sikap yang yang kontradiksi dengan apa yang kami ajarkan dan apa yang Bapak Ibu inginkan. Jadi tinggal kata anak kamu kata kurang gedung ada punya. Gimana kurang teman? Rawan kurang teman. Contoh kasus hari ini Bapak Ibu kan. Ini tingkat kedisiplinannya. Yang kan gara-gara anak sudah dijemput akhirnya nggak ada yang datang. Ini kan sama saja mengajarkan kepada anak. Anaknya dipegah banget. Anak penting disiplinnya. Iyakah anak disiplin? Lalu kemudian Bapak Ibu ingin tuntut anaknya disiplin, anaknya jujur. Bapak Ibu udah jujur. Ya karena sudah jemput anak tidak amannya hanya jemput anak bunuh gitu. Ini kan ustaz dan kuliah ini. Tapi ini yang hadir ini kan sejumlah kuliah. Ini tidak jujur dari orang tua. Jadi yang begini-begini ini sikap-sikap yang tidak pantas kita contohkan kepada anak hanya pegah aja. Tapi dia melihat, ya dok, anak dia berhenti, gitu pegah. Dan buat alasan, betul-betul alasan begini, alasan begini. Cik, kamu nanya di. Kalau cari alasan Bapak Ibu kali pegah. Jadi kalau mau cari alasan beribu alasan ada. Tapi kan juga ini persoalan komitmen. Jadi persoalan kejujuran kita semua terhadap aturan yang sudah kita bangun. Jadi kalau begini caranya, kamu. Jadi kamu pegah ini redah, itu pegah redah. Dan redahnya sederhana saja, ya seperti itu. Jadi padahal kan bisa saja banyak nih ekonominya dicolong yang main tidak ada masalah. Jadi kita coba patuhi aturan. Jadi dan itu penting Bapak Ibu, bukan hanya untuk mendisiplinkan penyok, tapi juga ini bagaimana kita mencontohkan kepada anak. Jadi saya kira ini yang mukadimah Bapak Ibu. Dalam parenting dalam pulang. Ini mukadimah. Apa dulu? Mukadimah. Ya. Nah, belum kena pulang. Baru kena pulang. Yang kena pulang. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dan ini terkait dengan mukadimah tadi. Itu tadi saya katakan prolog saja, ya. Nah, perlu kita pegang apa itu sebagai saya berharap hari ini banyak yang datang. Karena bagi saya materi ini cukup penting. Saya berharap banyak yang datang. Apa materi itu Bapak Ibu betul? Materi itu kenapa anak-anak kita sekolahkan? Ya materi itu. Dan kenapa anak-anak kita masukkan ke pesantren? Itu materi itu. Nah, saya pikir kita di sini memahami hal ini supaya Bapak Ibu yang memasukkan anaknya ke sekolah, yang masukkan anak sekolah, paham kenapa anak-anak itu perlu sekolah. Nah, mumpung kan tajuk bulannya. Karena tidak sedikit orang tua Bapak Ibu percaya hanya jadi pula. Pokoknya anak saya umur sekian dia masuk TK, umur sekian dia masuk SD, umur sekian masuk SMP, umur sekian masuk SMA, umur sekian dia kuliah. Sehingga begitu kita buat program 7 tahun tadi, karena kamu toh umur, nah akhirnya orang pada protes. Loh, anak lo hari ini sudah kuliah, kan? Jadi karena kita sendiri juga tidak paham kenapa anak harus sekolah, Bapak. Nah, jadi segala kenapa anak ini sekolah harus tak pegah. Pada manusia ini di dunia pendidikan itu ada dikenal namanya di otak manusia, dalam diri manusia ada namanya sisi kognitif, ada namanya sisi psikomotorik, dan ada afektif. Saya kira orang yang bergelut dia paham boleh, dan orang mungkin lebih bom terhadap. Nah, Bapak Ibu berpaham tujuan daripada pendidikan ini sebenarnya bukan semata-mata untuk urusan kognitif. Jadi kognitif itu apa? Kognitif itu kalau di mataku itu hafal Quran. Yang kognitif hafal Quran. Itu kalau ada anak hari ini pada umur dia 2 tahun, dia sudah mampu khatam Quran, itu berarti kognitifnya hebat. Sisi kognitifnya hebat. Ataupun saya ada anak pelah, dia punya prestasi juara di sini. Itu semua itu sisi kognitif. Tapi Bapak Ibu berbahagia, ayah bunda yang berkata, tujuan pendidikan sebenarnya tidak di situ. Bagi saya dan bagi kami di mataku ini, kognitif ini itu bonus saja. Tujuannya bukan itu. Tujuannya pada afektif. Jadi bagaimana membentuk sikap dan perilaku. Jadi bukan pada teori. Teori itu Bapak Ibu berbahagia. Dia tidak butuh kepada sekolah, penting.
Maka tidak perlu heran hari ini cukup banyak kita mendengar ada namanya homeschooling, sekolah di rumah. Jadi kami punya teman, dia menghafalkan Al-Quran anaknya 30 juz. Nepati lon urinam lon purno si Maryam berput kan pak guna lon purno kroyo ada woi irmoh mau purno si Maryamnya sudah tidak putar, dia sudah kami hafalkan Quran di rumah. Pagi saya hantarkan si Maryam ke putar dari Alawi di sepanjang jalan itu saya yang menghafalkan Quran kepada si Maryam. Jadi lupa hafal Quran. Kalau matematika Bapak Ibu, karena winang dan ilmurin teknik, yang mengajarkan matematika kepada anak saya, istri saya. Jadi kena pegang. Kalau teori Bapak Ibu, saya nggak perlu menyekolahkan si Maryam. Untuk ilmu umum, namahi. Untuk ilmu agama, ada orang. Tentu kuliah aja. Pun matematik, nami. Pun matematik, istri saya dulu sekolah di Australia. Jadi pun kafe, umum kafe. Kuna pulau Arab, nak punya pulau Arab. Kasih untuk anak SD nya ke SMP tema Nagru 20 dong. Kasih. Karena boleh pulau ada. Kemudian ijazah itu pakai selesai masalah. Kemudian di pulau dong. Artinya saya ini tak apa soal. Kemudian aja di pulau apa pegangnya. Karena boleh. Nah, tapi lagi-lagi kita katakan, kenapa juga kami membawa si Maryam itu ke sekolah? Yang pertanyaannya Pak. Karena kalau bicara membaca Quran, menghafal Quran, belajar bahasa Inggris, belajar matematika, belajar masyarakat, ikut les saja Bapak Ibu. Anak boleh diulang, les saja, les 3 bulan selesai. Sekarang di kita di sini kita kan juga begitu. Ketika ingin menghadapi anak-anak kita leskan. Sekarang bahasa Arab itu kita leskan 3 bulan jadi ya. Dia nggak butuh sekolah. Apalagi pesantren, hana boleh. Ilmu hadirnya. Nah ini hari ini orang keliru. Orang menduga pendidikannya katanya. Padahal itu hanya jebisan daripada pendidikan tadi, daripada 3 buah kategori itu. Dia baru satu itu. Dan ini bukan tujuan utama atau lain. Anak-anak hafal Quran bukan tujuan. Anak-anak pandai matematika bukan tujuan. Anak-anak pandai bahasa Inggris, bahasa Arabnya bukan tujuan. Ilmu bukan tujuan Bapak Ibu. Ilmunya wasilah. Tujuannya apa? Amal. Tujuannya. Goalnya itu kaya amal. Buat. Maka Tuhan itu pegah Yahudinya pakiran sampai lagi geledai itu. Ilmu yang dari kognitifnya hebat. Tapi merusak saja. Iblis. Ilmu yang lain tapi hanya patuh. Afektifnya tidak jalan. Anak ilmu itu tapi digosok-gosok hanya akhlak itu. Maka ilmu enak tapi kognitifnya tidak ada. Nah ini tidak bisa dibangun di rumah. Jadi sekolah ini tempat mereka belajar hidup Bapak Ibu. Nyok ketika. Ini penting kita bawa anak ke sekolah. Biar dia tahu bagaimana berteman. Dia tahu bagaimana menghormati yang lebih besar. Dia biar tahu bagaimana menyayangi yang kecil. Dia biar tahu bagaimana menghormati guru. Bahkan saya katakan biar dia tahu bagaimana membela diri ketika dia dibully dan dia dipukuli sama abang-abangnya. Pak Ibunonya nyampe di dalam Ibuno. Hanya di rumah. Ilmu kata yang dulu hanya mana ayam. Ilmu hanya tentu ini. Ada memang hanya ada lebih buat aja hanya tentu. Hanya tentu ini. Tapi dia menjadi hidup, dia menjadi pandai, dia bisa survive nanti ketika dia besar. Nyampe di dalam. Di sekolah itu. Di sekolah dia belajar berinteraksi dengan orang lain. Dia tahu bagaimana berbicara dan berkomunikasi. Yang madu Pak Dikulah. Dan itu tidak ada di rumah. Dan ini sebenarnya yang disebut karakter. Dan ini tugas sekolah. Bagaimana membentuk karakter anak ini jegurang tinggalnya. Dan ini yang saya katakan tadi kerja yang tidak mudah. Ini kerja sekolah. Tapi hari ini banyak sekolah yang ini mereka sudah tinggalkan. Karena mungkin juga orientasi negara kita ini, bangsa kita ini sudah mulai berubah. Sesungguhnya sekolah orientasinya adalah ruhi. Hari ini orientasinya jasadi, mati. Kalau dulu orientasinya adalah akhlak, perilaku. Nah hari ini sudah mulai bergeser. Orientasi pendidikan itu kepada materi. Anak-anak dari kecil itu sudah dikatakan, kau kalau sekolah ini kau nanti akan kerja ini duitmu banyak.
Nyai Bedah dari SD Kiai Purnonya. Sampai kami datang orang di Jakarta, cepat-cepat jadi profesor karena tunjangan kalian besar. Yang pendidikan mulai daripada pendidikan tingkat rendah dasar sampai pendidikan tinggi, anak-anak hari ini dimotivasi dengan uang materi. Padahal itu bukan tujuan benar. Kalau sekedar itu tutup saya sudah rumah sekolah, kita aja belajar matematika di rumah, kalian buat les sudah. Dan ini juga alasan maka kita buka lembaga matakunya Bapak Ibu. Karena tujuan pendidikan sebenarnya kagadoh di luar ini. Semua orang bergeser kepada materi. Jadi pendidikan tujuannya bukan materi. Materi itu wasilah saja. Ilmu itu wasilah. Tujuannya apa? Supaya anak-anak itu disiplin salat jamaah. Makanya kenapa kita mengawali semua ini dengan Quran? Supaya hati ilmunya baik keluar. Jadi waktu kahwinya tajak kena hijab. Nyak kemayak itu mayak. Anak mau baik anak hek. Karena dia lembut, bakal karena hari-hari dengan Quran. Itu sebenarnya resepnya. Jadi kalau toh kemudian dia menghafal sampai 30, alhamdulillah bonus. Itu kognitif. Tujuannya bukan itu. Kalau ada anak-anak misalnya dia tidak belajar, tidak sampai hafal 30 juz juga tidak ada masalah. Karena itu bukan tujuan kita katakan. Tapi yang bonus. Jadi palingan itu kan menjadi namanya anak-anak. Jadi motivasi bagi mereka. Jadi bukan juga kita tinggalkan, tidak. Apa-apa aja, tak purno jadi. Tapi tujuan utamanya yang ini dikatakan pendidikan itu tadi. Jadi pendidikannya bagaimana membentuk sikap. Kalau dengan anak-anak akhlaknya nanti jadi seperti apa? Nah, ini makanya. Nah, ini tujuan umum sekolah. Nah, lalu kemudian ada pesantren. Nah, pesantren inilah kita katakan dia lebih maksimal dan lebih hebat daripada sekolah. Kalau sekolah itu dia hanya belajar separuh daripada kehidupan. Dia belajar dari pagi sampai siang. Dia mungkin hanya berkenal bagaimana dengan kawan ketika berlari berjalan. Tapi begitu dia masuk pesantren, dia belajar utuh tentang kehidupan itu dari bangun tidur sampai tidur kembali. Ibani ibani orang yang bagaimana ketika temannya tidak punya sabun, tidak punya nyawa, tidak punya aja. Ini ketika orang tua mengatakan makanan, dia punya makanan, punya teman. Dia belajar banyak hal. Lecai purnonya ini. Dia belajar disiplin, belajar sekolah. Makanya ketika mereka sedang belajar, jangan diganggu, jangan dirusak mereka sedang belajar. Jadi hino kita mencoba mendisiplinkan. Maka tanya boleh dapatkan aturan ini, aturan. Kenapa misalnya punya jamun negara pesantren jamun makanannya tidak enak-enak. Hari ini makanan anak mataku mengalami kan. Lalu jamun mungkin ada yang sebaya dengan saya yang pernah di Dusun Hulu. Jamun di Dusun Hulunya menyangkut kamu mengenal kurga. Yang kurganya kan baru menggantau di bulan juga menggantau ture. Bulan juga menggantau. Jadi betul-betul makanannya saya nggak tahu apakah waktu itu memang tak ada uang pesantrennya maksud saya atau jangan-jangan saya menduga itu memang disengajai. Saya pada akhirnya mengatakan bahwa perlu anak-anak ini dia juga merasakan ungkut gandai. Baik doh yang ungkut gandai bagaimana? Yang anak itu ungkut gandai. Ini baik bengeh menyenangkan doi pada ungkut gandai. Baik doh bu macam mendenteng galau mata. Baik doh. Wadah dapat bu mendentengnya cirek rupanya. Baik doh bahirata cireknya bagaimana? Jadi perlu merasakan pedih itu perlu. Tapi kan kena pakar kena kena. Karena saya juga belajar begini. Ada satu pepatah mengatakan tidak semua yang kau inginkan kau dapatkan. Dan ini kenyataan hidup. Berapa banyak orang hari ini melihat lepas leo motor katanya. Ada motor Pajero, awal motor. Tapi pen yang itu yang kapan daro. Menyedar dong, tapi awal ada Pajero. Itu kau inginkan, tapi belum tentu kau dapatkan. Nah, banyak orang hari ini ketika dia inginkan, dia harus dapatkan. Apa yang terjadi kemudian? Dia akan mencuri, dia akan jual sabu-sabu, dia akan buat segalanya. Yang penting yang dia inginkan dia dapatkan. Maka benar, ada jiwa sabar tak ada. Kayak itu. Maka itu karena dia tidak pernah belajar menahan sejak dari kecil. Nyata purno ini di antara yang kita ajarkan di pesantren baik. Dia hidup dengan berbagai macam terus supaya dia ikrah, dia ulet dia. Karena hidup ini tidak seindah yang kita bayangkan. Dia bisa jadi nanti hidupnya lebih rumit dibandingkan dengan kita. Keruh dia gitu ya. Tapi
Saya yakin menjadi hendaknya tinggal di pesantren, dia akan mampu mengarungi kehidupan itu sekeras apapun. Berbagai macam agent, karena sudah terbiasa tahan. Makanya tidak bagus kalau anak-anak itu semua yang diminta kita kasih. Nah boleh. Harus tu nak ni. Tapi depa Yahudi tu hana lagi apa yang Yahud nak lagi hana yang kemudian. Menaji hina apa? Maka baik dia jom makanan makan kan. Baik tu oh ni kan pakai bak. Hanya tidak ada pornografi kan. Tapi kan beda dengan jual betul. Nah kau tidak makan enak saja. Ini ada yang kami lihat di sini begitu masuk ke ni Coca-Cola, Pepsi. Anda ibu itu mohon banyak bantu saya kau mati betul. Jangan. Biar aja dia dengan makanan sederhana. Di sini kita mengajarkan dia hidup sederhana. Oh, kemudian besar nanti dia bisa lebih alhamdulillah. Kalau dia ke depan nanti dia tidak mampu seperti banyak orang, dia sudah punya, dia punya kapasitas, dia punya kemampuan untuk menahan. Jadi dia tidak resisten, Bapak Ibu. Hanya mudah, karena kebiasaan itu. Nah ini sebenarnya antara tujuannya. Jadi kita buatlah anak-anak, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Dan itu sebenarnya dalam agama. Ini kan ada seperti puasa. Kenapa harus disuruh puasa? Untuk sebenarnya mengajarkan kita ini harus kita tahan. Karena ada kondisi di luar sana nanti, memang kita harus tahan. Terkecil. Nah, tapi kalau orang hari ini berubah jadi pragmatis, Bapak. Hai begini. Sehingga norma-norma itu jadi hilang. Karena nafsu tadi di depan. Nah kita tidak mau seperti itu. Karena orang-orangnya juga galaknya. Karena tidak ada lagi kontrol. Nah kita mengajarkan anak-anak kecil supaya dia mampu mengontrol diri ketika mereka keluar. Nah ini maksudnya kenapa sekolah, Bapak Ibu. Nah, jadi untuk belajar nilai-nilai ini tidak ada di rumah. Hanya di rumah tadi. Ini hanya ada di sekolah. Ini hanya ada di pesantren. Maka boleh keduanya kok pesantren. Hino dan macam. Wah itu ya bagaimana? Biar tahu dia pahit manis kehidupan ini. Walaupun ini bukan kehidupan yang sesungguhnya. Tapi paling tidak ini semacam miniatur kehidupan. Wajib dia belajar di sini, Bapak. Yang maksud dan makanya jangan merasa pun ketika di sini ada aturan tidak boleh dikunjung sekian. Supaya anaknya tidak manja. Nyalon ya kunjung dia, ini aja makanan yang diperdek. Anak-anak itu jadi manja. Anak manja, udah si anak pesantren. Sama mudah kan ini Allah, ada beda anak pesantren itu mulut ya, tidak manja, ini anak pesantren. Punya, ada pelan-pelan dia mungkin lagi ada pegang-pegang kan, mungkin fasilitas juga dulu tidak ada. Tapi paling tidak, ya janganlah sampai bantian 3 minggu kali kalian alasan, macam-macam kan. Sehingga itu kepada akhirnya itu memberi pelajaran mental kepada anak. Akhirnya anak-anak ini sangat bergantung kepada orang tua. Sementara kita ingin mengajarkan mereka untuk bisa pelan-pelan. Yang kan teori itu sebenarnya filosofi sapi. Tahu kan sapi hanya berat menyapi anak itu. Dia mungkin 2-3 hari merawung-rawung dulu ya. Ketika dia tidak bisa menetek pada ibunya. Tapi ada waktunya kita harus sapi itu anak. Menyahana ada sapi adalah sapi putih kita sapi. Nah ini juga demikian, kita sapi. Ini ada masa kita sapi. Kenapa? Karena si anak itu. Jadi dibayangkan dulu di rahim ibu. Anaknya cukup manja. Dia cuma ngisap-ngisap tangan dia sudah kenyang. Nggak perlu dia. Hana midam, hana. Betul-betul dalam permai. Cukup hangat dan cukup nyaman, cukup hangat dalam perut itu. Sehingga begitu dia keluar anak itu menangis. Karena dia sudah mulai harus berusaha. Tapi itulah kodrat hidup. Yang alamiah. Natural itu Bapak. Menangga itu. Ketika kita dulu begitu nyaman di rahim ibu, kita harus meninggalkan kenyamanan itu. Kita di udonya. Walaupun sedikit merangkak. Dia harus membuka mulut. Kalau zaman di lewat plasenta itu dia sudah kenyang sudah. Sekarang dia harus mengunyah. Dia harus mengisap tete ibunya. Dia harus berusaha. Udahnya kering. Dia nanti harus belajar berjalan. Jatuh bangun sampai kedua kakinya kuat dan belajar. Dia harus bisa berlari. Mana udahnya Bapak? Yang kodrat. Jadi jangan dikembalikan dia ke rahim rawan. Ini pakaian. Wah yang ingat orang-orang kaki idol di rumah anak bocah ini. Dia indahnya kan. Ani iklik, don iklik. Jadi tidak seperti itu. Jadi karena ada waktunya dia harus dilahirkan. Ada waktunya itu anak disapi. Ada waktu anak itu memang harus meninggalkan dan toh pada akhirnya semua akan berpisah. Di mana kita kumpul juga. Menyihini obat pesantren. Itu pasang kumpul pilih juga. Pembuatnya itu yang pertama.
Kemudian yang kedua, dan banyak banyak dibaca dan kita. Ya, yang kedua berbeda. Ini terkait masalah kelas 7, ya, program kelas 7. Jadi ada beberapa wali santri memang yang merasa kurang nyaman dengan program 7 tahun, kelas 7 utamanya kelas 7, ya. Dan kita masih ada beberapa generasi lagi kelas 7, sampai 3 generasi lagi kelas 7. Nah, ini program ini tidak begitu nyaman dengan beberapa wali santri. Jadi yang pertama dulu saya ingin mengatakan bahwa untuk tahun ini Bapak Ibu bukan tidak ada program kelas 7, sebenarnya ada program. Tapi tanya namun tiba. Jadi saya ingin ini mewakili daripada semua pengurus yayasan dan juga mataku, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya ketika program di kelas 7 tidak berjalan secara seperti yang kami inginkan di tahun ini. Ini tahun pertama kita kelas 7, ya. Di samping kita memang masih meraba-raba, kita masih mencari konsep yang pantas, yang ideal untuk kelas 7 seperti apa. Tapi kita tengah tapupah-pupahnya, tanya terus musibah kita diusir dan dipindahkan dari Harun. Itu menghabiskan energi banyak. Sampai sekarang kita belum selesai. Jadi ini yang menyebabkan, makanya kemarin itu Pak Abu Syokani, ketika tim percepatan pembangunan itu buat panitia, dan saya berpesan secara khusus, saya katakan Ustaz Zakaria tidak boleh masuk di kepanitiaannya. Kenapa? Karena takut anak tauruh dalam kuliah. Tapi pun begitu, kita juga tidak jarang butuh pendapat beliau, butuh pemikiran beliau. Tahu di sini. Artinya kita pecah konsentrasi itu. Terutama kemarin itu di bulan 9, bulan 10-nya itu tambah dawa-dawa mobilnya. Yang pecah konsentrasi itu. Anda mau pikir? Pakai Banjar Anda bayangkan, kita di ultimatum seminggu harus keluar. Habis itu setelah seminggu harus keluar. Betul, kita bukan hanya nego dengan kita, juga harus nego dengan Elman. Kemudian tengah tabangonnya bayangkan di bulan 12 hujan hanya pio-pio, banjir besar, La Nina. Semua kita mengalami itu. Jadi dibayangkan sementara kondisi tanya mantan ini uril, ya, dan ini menyebabkan kami. Jadi kamu bukan hanya mau pikir, tapi hanya bawa saja wadahnya. Bayangkan kami waktu itu dengan Elman itu dikasih waktu sampai akhir Desember. Punya akhir Desember kita harus kembali ke sini, sementara Desember hujan raya orangnya nyoh memotoh yang nama patah gerda motor, patah motor gerbang motor truk. Nah, foto-foto kamu bapak. Jadi kondisinya cukup memilukan sekali Bapak. Jadi lah hujan yang mau noyak tarik kayak lamnya tuduh kata pokoknya nyanyi Pak. Benar nih, gorong-gorong ibadah ini. Itu sekitar di bulan 12 kemarin. Sementara kita dikasih waktu 31 Desember waktu itu. Bagaimana ada bikin program 7 tahun? Jadi nyokan lagi awak Rohingya apa itu. Jadi itu nangan Nabi Abdul Ghafur, dia orang Rohingya. Jadi dia tapi warga Bangladesh. Pula di UAE tempat kedua. Tempatnya dulu bersahabat. Dipegahlah. Kiban kamu nyojek ke tidurnya. Sementara untuk sembahyang saja kami belum cukup syarat. Itu syarat-syarat tempat yang bersih. Yang telah terbuat syarat-syarat. Kiban tempat yang bersih. Jangankan yang bersih yang kudo di kawasan. Mudah di Rohingya ini, mudah Malaysia ini, mudah Thailand ini, mana tahu punya ini kamu. Hanya tempat. Ketika kita tidak punya tempat, kita tidak punya infrastruktur, kita tidak punya fasilitas, maka yang berkaitan hanya dipegang. Jadi, maka oleh karena demikian, ini yang pertama, kamu lagi maaf pada Bapak Ibu yang merasa anaknya di kelas 7. Ketika mereka ini tidak seperti yang kita inginkan, programnya itu tidak jalan, betul memang. Karena bayangkan mulai pada akhir bulan 9, 10, 11, 12, nyawat dia kamu. Padahal tanya menghadap Ka'bahnya itu dalam bulan tanya, Ibu ketika Allah akan beritahu. Nyo baru tengah kerja, jalan kita sudah buat. Nyo baru kerja, menyebabkan kerja apa? Turoi kerja material, turoi memang 3 minggu lebih hanya tamam. Jadi kalau menyebutinya cukup sedih lah. Kita di sana desa, tapi akhirnya kemudian kita tempoh hari di bulan 12 ya, dan kita rapat lagi dengan Elman, meeting Zoom waktu itu di sini, dan disitulah kita coba memahamkan mereka. Kita ada sempat 2 kali rapat dengan Elman Pusat dan kita memahamkan mereka bahwa kondisi di sini tidak seperti dibayangkan. Jadi mengerikan sekali dan kami kirimkan video dan semuanya. Akhirnya mereka menyepakati memberi kami sampai 31 Maret.
Walaupun itu dengan setengah keterpaksaan. Artinya mereka tetap masih mengancam kita. Mereka mengatakan kalau 31 Maret itu tidak pindah juga, maka kami akan mengirimkan tim pengamanan aset. Jadi nanti mataku akan disegel sama Elman. Hanya 5 Maret akan pindah. Tapi alhamdulillah, insyaallah mudah-mudahan melihat perkembangan mataku, apa pembangunan di sebelah sana seperti yang tadi disampaikan oleh Ketua Tim Pembangunan Abu Syawkani, insyaallah kita yakin ya, dan kita optimis bahwa akhir Februari ini insyaallah siap. Ya, ataupun paling lambat pertengahan Maret akan jadi. Jadi insyaallah nanti berdoa dan doa dari Bapak Ibu semua. Nah, jadi ini terkait dengan pendidikan dan juga. Jadi kamu oleh teman, ini bukan kami menyanyikan mereka tidak. Nah kemudian kan berarti ketika anak-anak ini tidak ada program seperti yang kita canangkan, lalu undang anak-anak mereka di sini jadi depohoden. Nah ini kalimat ini sering kita dengar ini. Dan saya sempat dipanggil oleh salah seorang wali santri. Kita katakan ada banyak wali santri yang protes, bahkan sampai bunga lu kepala aku mataku bunga ada, sampai dikatakan narkaman tak ada. Ya, sampai begitu. Jadi palak tak lah. Palak tak ke mataku karena ya cok nak banyak pun ketujuhnya hanya itu ada tu. Jadi begini Bapak Ibu. Jangan dengar betul. Jadi balik lagi pada cerita tadi. Saya paham. Tanyon sudah terframe. Umur sekian TK, umur sekian SD, umur sekian SMP, umur sekian SMA, umur sekian kuliah. Begitu tidur, bukan kata. Padahal anak ramai jino naik dia bulan puan ilmuannya. Jinnya anak ilmuannya pukul. Nyo sekarang sedang zaman pandemi, ngapain anak-anak di luar itu yang konon mereka katanya sekolah SMP kah, SMA kah, kuliah kah, pukul namanya. Statusnya memang mahasiswa, naik dia kuliah. Pukul ilmuan. Anak ramai ngomong pukul ilmuan. Lalu kemudian ada dua bukan buang-buang waktu. La haula wala quwwata illa billah, bukan buang-buang waktu. Anda tahu malai bacaan buang-buang waktu kah? Tapi menyandar statusnya mahasiswa tapi hidup lo kerja bakal lebih main game online judi. Nya hana bawa hotel orang dia. Itanya mau pegawai negeri baru kerja. Mau menyandar gaji 20 juta tapi kau boleh hana kerja bocok-bocok nah. Ini kau. Jadi ini harus dirubah mindset itu Bapak Ibu. Jadi Tanyo mengatakan anak-anak kami nganggur karena statusnya bukan anak kuliah. Dia tidak nganggur Bapak. Sembahyang mereka disiplin. Ini baca Quran di Uroden malah baca Quran baca Quran. Bagaimana Tanyo mengatakan itu? Lu jangan pernah lompat. Pas itu kan? Di mana ada katakan? Tanyo orangnya pada umurnya Bapak Ibu. Lu limang turun. Jadi dulu para sahabat Nabi ketika ditanya berapa umur Anda? Itu bukan sahabat Nabi. Ada sahabat Nabi yang umurnya 70. Dia mengatakan apa? Umur saya baru 3 tahun. Padahal umurnya sudah 70. Ada yang mengatakan umur saya baru 10 tahun. Dan berbahagialah mereka yang umurnya sampai 23 tahun. Padahal umurnya kaduha-duha kebego. Bahkan ketika umurnya ada yang 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun. Dan berbahagialah mereka yang umurnya genap 20 sampai 23 tahun. Apa maksudnya? Panjaran. Dia hadir dulu mukanya memang nampak dari mukanya tapi aneh ya. Jadi oke, ada kritik. Nanti dengan wadah dulu lagi baca. Jadi apa maksud mereka mengatakan umur 33 tahun? Jadi menilai umur itu bukan pada nilai kuantitatifnya Pak ya. Dan menjadi pegang anekdot nganggur setahun itu. Sementara kerjaan di luar negara kalau itu justru yang menganggur sebenarnya. Ketika mereka nganggur, sahabat ketika mengatakan umur saya baru 5 tahun, itu maksudnya apa? Dia itu baru masuk Islam 5 tahun Bapak Ibu. Dan dia menghitung umurnya baru betul-betul umur itu ketika dia mendapatkan agama ini. Ketika dia konsisten menjalankan keimanan dia kepada Allah, ketaatan dia kepada Rasulnya, nyahinan dihitung umurnya. Nyawa kehidupan hidup. Segala puluhan tahun yang lalu dah udah. Lalu bukan bau dia, lalu ke anak-anak yang bukan.
Lon 7 tahun lebih dengan industri. Tapi lon dong dia industrinya di montun. 2 tahun tu tengok loh ada betul dia. Loh ada lebih raw dia. 2 tahun setengah tu penyesalan saya. Tapi alhamdulillah dan dia nunggu Pak Mahdi tua apa anak main apa kan. Kenapa? Karena saya lebih banyak hidup daripada tidak hidup. Maksudnya apa? Lon selama 2 tahun setengahnya itu tahun-tahun pertama saya berada di sana. Saya meraba-raba, dibawa ke sana, dibawa ke sini sama abang-abang sebelumnya. Allah menanggung pengakhirnya. Sehingga saya tidak pernah maksimal di sana. Pendidikan saya tidak pernah maksimal. Pemahaman keagamaan saya nol. Yang 2 tahun yang kita meraba-raba. Tapi kemudian Allah memberi saya petunjuk. Allah menyadarkan saya. Akhirnya setelah itulah Lon baru Lon mudik. Lon pegah badannya. Lon pegah 5 tahun. Kenapa? Karena saya ingat betul. Saya selama 5 tahun itu hampir tidak pernah keluar rumah. Lon hina lon belajar, lon membaca hampir setiap malam murtuh mau pukul baca. Mula saya bacanya. Saya juga tidak tahu kenapa bisa begitu. Jadi betul-betul lon udah 5 tahun. Kemudian saya betul-betul merasakan 5 tahun dan 2 tahun setengahnya kau udah. Walaupun dah jadi macam ini. Jadi ukuran hidup, ukuran tanya itu bukan pada usianya. Saya bilang ada anak anaknya di Mutiara. Dia sekarang sedang UAI. Tapi karena kuliahnya daring seperti ini, dia juga jadi tidak nyaman. Lepekah, anak pun. Ino sambilan di sini. Coba sekarang buat pemurasalah, koresponden lah ke salah satu negara Arab, mana lah Sudan atau di mana. Ya kurang ini. Terus gede. Jadi merantau di dunia pendidikan. Urang zaman Bapak Ibu bertanya, umum 20 tahun habis dunia pendidikan. Imam Nawawi tidak sempat kawin bahkan. Banyak al-uzar, ulama-ulama yang uzar tidak sempat. Karena mereka belajar. Ada istilah umur yang hilang kalau dalam masa belajar. Jadi tanya merasa anak menganggur di sini karena tidak langsung bisa kuliah. Kecuali memang kalau ada anak yang begitu sulit, kalau ijazahnya misalnya kadaluarsa setelah setahun, nah itu lain cerita. Nah, tapi kalau sekiranya ijazahnya tidak kadaluarsa dalam masa, kenapa kita mengasumsikan mereka menganggur? Banyak jadi pegang menganggur, dan anak Imran baca Quran, anak Imran itu mayang, itu tertib, dia cara menganggur. Dia tidak menganggur, dia mengulang Quran. Naurulnya dia pun gejak Mekahnya bertahun-tahun, urusan hina-hina dan kedua dirinya ulang-ulang, apakah dia menganggur? Tidak menganggur. Justru pengangguran besar-besar itu terjadi di luar sana. Ketika anda doa di bawah Allah menuju Honda, saya melihat dengan mata kepala, hatta anak mataku sendiri, kali bak ada kuping. Aduh ada kuping. Apakah itu tidak menganggur? Itu yang namanya menganggur. Jadi tanya balik lagi pada kenapa Bapak Ibu menyekolahkan anak kembali? Dan bernilai naurun yang baca Quran kenal. Tanya bernilai naurun yang transfer pahala kepada mereka. Jadi jangan balik lagi pada cerita kognitif jadi pragmatis. Baik pokoknya ini tujuan pendidikan jahiliyah Bapak Ibu. Tujuan pendidikan kita bukan ke sini, tapi tujuan pendidikan itu sikap. Lo pegang lo hana lo harapan lo di Maryam dan jadi dah. Ilon pendek-pendek ilon kah temayang betul hanya pangjapannya mereka. Masalah rezeki Bapak Ibu bukan sekolah yang menentukan rezeki seseorang. Depan dia hidup dan dia nak alami kedua. Pat ngejak di bulan yang rezeki ini. Jadi jangan terlalu terburu-buru memfonis kalau anak saya gagal tahun ini kuliah maka gagallah masa depannya. Baik cepat ketika anak saya di sini tidak hafal Quran 30 juz dan surah masuk baik bagai. Nah ini yang menyebabkan yang saya katakan tadi ketika ada orang tua yang anaknya sudah khatam 30 juz gembiranya juga selangit baik bagai. Dia masih hidupnya cukup lama. Masa depan orang ada anak sendiri ada yang tahu rezekinya. Nah kita tidak tahu ada kaitan hafal Quran itu. Nadiem Makarimnya hijai pula jurusan hubungan internasional kayai dengan perusahaan startup di aja menteri pendidikan. Tahu baca. Jadi ada kaitan antara sekolah dengan kerja si Nadiem. Sekolahnya hubungan internasional. Harusnya dia jadi atas, harusnya dia jadi duta, jadi diplomat. Tapi kemudian dia besar dan kaya di perusahaan startup, Gojek. Lalu kemudian dari Gojek, tapi kayaknya mungkin dia bakal jadi menteri pariwisata dan ekonomi kreatif, kan? Tapi ternyata tidak. Dia justru jadi menteri pendidikan dan kebudayaan. Pak tak hidup. Tapi
masa depan orang siapa yang tahu Pak Ibu. Jadi jangan pernah mencela anak kalau dia kadang dan orangnya kognitifnya melambat, hafal Qurannya tidak khatam-khatam, sementara teman-temannya sudah khatam, nikah anak khatam dong. Bengeh-bengeh kadang tidak boleh. Kadang jingonya yang khatam dia gitu hanya dia mau mutuji juga aja sementara ibu mau mutuji dia kata yang khatam jadi mau mutuji juga aja. Yang tidak khatam dipegang pesantren dan raya. Ijo dalam yang sayang ada kena pengajian berdoa itu. Ini hendak khatam memang. Tapi sehingga ibu gak pesantren ibu gak juga. Ibu mah di juga aja kalau dia mau pilih hanya gaji. Ajak kena sayang kerja. Bisa jadi berbalik begitu, baik. Nah, jadi jangan merasa ketika anak kadun Nino lalu kemudian masa depan yang jadi suram, menjadi masa depan yang jadi kacau balau. Jadi jangan cepat sekali down. Jangan mendahului Allah. Dan yang harus dipastikan pupuknya itu benar. Kalau perbuatannya tidak baik, kerjanya tidak betul, nya baru jadi lebih. Tapi punya kerjanya dengan Tuhan Bapak Ibu. Ini urang malam dibaca Quran. Bagaimana dia orang ragu dengan masa depan anak yang diurang baca Quran? Dah yakin dengan Quran. Maka pun sini aja anak kenal. Ya begitu Bapak Ibu. Jadi lelukun kita bangun mata kutu dengan apa? Nyakar lempeng dia kita bangun itu dengan kekuatan Tuhan Bapak Ibu. Cukup kita pengen halu-halu je mun tapi kadang begitu Allah menggerakkan hati itu lamun ajar bangun. Dan kita padu miliar punya 3 miliar lebih tu. Pandai peng roh ya. Hadap dan metro peng. Artinya kalau kita logika dengan akal sehat, kita bisa bangun itu dalam waktu yang cukup singkat. Tapi dia dalam kamu lihat. Pandai pek mantan utang tapi jika naun jopek mata bayi utang tapi kita kan Tuhan aja lagi roy. Hai dah pikir ya. Jadi jangan terlalu berpikir kerja Tuhan. Kerja Tuhan yang pikir roy, pikirnya kerja roy. Dah pikir nyonyok. Yang mampu dah pikir. Jangan terlalu jauh ke depan. Kadang jalannya mana ada duit kawin umurnya. Ada duit dia. Kita berpikir dia bakal ke depan begini kadang berusaha percaya dia. Jadi yang penting hari ini Bapak Ibu kita kerjakan ini. Jadi mencari ridha Tuhan sebenarnya. Jadi bukan mengedepankan keinginan dan nyonya. Yang belum tentu keinginan kita ini betul. Dan jangan terkubu-kubu, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Anak God pun tergesa-gesa. Ada sebahagian orang tua gejok dan jualnya, lalu biar apa lagi ke luar negeri kemana-mana. Ya lagi ada apa no? Kami ketika dihadapkan dengan orang tua, kamu tahu, karena orang yang lebih berhak pada anak. Tapi lagi-lagi kami perlu kerjasama Bapak Ibu. Jadi nabi ihwate, biarlah dia selesai di sini. Baru dicok, bahgot, lebih bigot. Jadi jangan belum selesaikan, coba dengan Allah. Dan itu hanya karena ketergesa-gesaan Bapak Ibu. Karena orang ingin melihat warisan, oh begini begitu nanti kalau telat begini begitu. Ini kan madung zan Bapak Ibu. Dan bagi banjir anda mau dalam putusan Tuhan. Kenapa Bapak Ibu tidak zan kebalikan daripada itu? Nyon kasus contoh tu. Nah uji ingin anaknya kan masih kelas 7 nih. Dia masih ada ijazah, dia masih ada tasmi Al-Quran nanti di bulan 3. Dia masih ikut ujian pesantren nanti di akhir. Lalu kemudian Bapak Ibu keluarkan dengan alasan apa? Untuk hidup nanti pula iwan negro mudah-mudahan ini ada damai tunjuk akan mudah-mudahan. Coba berpikir positif aja. Belum sabar. Mudah-mudahan Allah untuk turun lebih daripada dunia. Maka hanya demikian. Maka berpikiran bahwa turun dia bakal suram. Kenapa yang dipikirkan? Kenapa suruhan kepada Allah? Kenapa? Ya kalau tidak keluar tahun ini, nanti tahun depan anak saya bakal begini, bakal mati dia nanti tahun depan. Maka kenapa itu yang terpikir? Padahal itu sangkaan Bapak Ibu. Kenapa sangkaannya tidak diubah yang positif? Tidak, saya sabar aja di sini. Nanti insya Allah saya yakin Allah akan buat anak saya begini, begitu. Dia langsung jadi presiden tahun depan. Kenapa tidak yang itu dipikirkan? Kenapa yang dipikirkan itu yang buruk? Padahal dua-duanya asumsi yang kita bangun. Itu dua-dua itu padahal Allah sangkaan kita. Kenapa bersangka buruk kepada Allah terhadap anak? Kenapa tidak bersangka baik? Maka anak yang penting baca Quran. Sehingga mata dapat gaduh terhadap Allah kaki doa kalau kami berdua.
anak rusak. Kenapa enggak itu yang dipikirkan? Nyawa kalian kalau kamu yang fikir bermukrah yang bermukrah anak, dia tak bangun, tanya haji tajak dua kaki baik. Dan menyejak dua kaki, maka roh akan lenyap dan roh akan rusak. Tapi kita berjalan dengan kekuatan Allah, maka lalu susah hati ketika memang udah pening, pikir, tapi hati tak pernah susah. Bangunan hantar saya, hana susah henti teman berfikir. Berfikir ini tidak sama dengan susah hati. Berfikir, tapi tidak pernah susah. Karena mengapa? Karena lo gabe lo pernah. Allahnya betul pun yang pakai. Allahnya kalau hadir dan punya hadir dan betul juga nya kau akan bantu dia. Allah bantu. Allah bantu. Nyampe lo pakai. Hanya doa kepada Allah bantu. Sampai pada akhirnya ruang isolasi yang mereka bangun pendiri itu sampai disegel sama Elman. Yang kini lagi ada bahawa itu dapur tempat imagun orangnya sabuh holnya kini lagi lah Pak Amin yang setelah wali kota tidak apa dulu Pak dunia baru sampai tapi kepegahnya ustaz yang menyahankan tadi waktu hol kawannya haidi banyak wadah katanya sampai 11 Desember kamu lagi orangnya gimana cara bagaimana diancam dalam menyahankan tapi punya haidi banyak wadah tapi dalam berdiri kemudian Allah kirim cara dulu. Tidak lama ahli hotel berpalurnya langsung beliau ditelepon dari Jakarta. Ditelepon Jakarta hentikan pembangunan ruang pendiri. Langsung urutnya lagi saya. Langsung sehingga telepon balik kan ana jadi enggak apa Ustaz. Kata lagi yang nak pulang nak pojok di gedungnya. Pak urang dah nampak tinggal. Banyak ada itu berkaitannya karena itu. Karena kemarin kita sudah datang orang ilmu pusat langsung saya. Jadi sudah apa kamu? Kalau ada ini orang kontraktor yang datang bangun kemari, laporkan security, kita akan keluarkannya. Ingat teman-teman, bukan ada laporan kalau anak-anak itu tidak pindah dalam waktu dekat, kami akan kirimkan Satpol PP, kami tertibkan mereka. Hanya dua ini ke dulu. Tapi Tuhan kebalah ya. Gedung yang segel. Tapi ini ada dulu. Kadang menjak warna. Jadi menyangkut kerjanya. Kita tidak mampu menjangkau orang pusat. Bagaimana cara jin tampil kayaknya? Apa lagi? Dan kita sudah nyaman kenal sampai 31 Maret. Dan dia mungkin baru nyampe awal. Anak boleh, ya anak boleh khawatir. Kan itu orang lalu, hai kita tidak begini anak. Ini contoh-contoh sederhana. Jadi jangan terlalu cepat mendahului. Yang penting drone-nya dulu sudah mengantarkan anak-anak kemari. Tujuan drone ya, ajuan drone gitu. Kalau memang ajuan drone mudah-mudahan ini sudah menjadi bahagian pada ahlullah fi ardi. Jadi bahagian pada keluarga Allah di bumanya. Yang insyaAllah anak dan masa depannya akan baik. Baik. Jadi tujuh anak drone Allah. Walaupun dibawa ke pesantren. Sebagaimana istri daripada Imran menyerahkan anaknya ke masjid Maryam. Kejauh ke masjid dititipkan Mbak Nabi Zakaria. Tapi itu pun nyok anak nyok kejauh kepada Allah. Makanan pun dikasih nama Maryam. Lalu anak belum di Maryam. Ya, saya terkesan dengan cerita ini. Yang anak dari Banmirah lahir, begitu dia lahir, dititipkan di masjid. Dia dibawakan ke masjid, buat kafalah hasanah. Jadi Allah katakan apa? Fa'ambatha nabatan hasanah wa kafalah. Jadi siapa kemudian yang memelihara Allah walaupun ada di tangan Zakaria? Ini filosofi. Antarkan anak-anak ibu kemari, tapi memang puja Allah kamu. Kasih ke Ustaz Azhar, kasih ke Ustaz Zakaria, kasih ke Ustaz Syariah. Dia jawab kamu. Tapi Anda jangan mengharapkan dari kami. Tapi lagi Allah hanya nitip Allah lagi bagaimana istri Maryam, istri Imran menitipkan anaknya Maryam itu ke masjid disambut oleh Nabi Allah Zakaria. Dahulu jaga anaknya. Tapi siapa yang menumbuh besarkan si Maryam itu? Allah. Karena apa? Karena Maryam hari-hari dia bersama Allah. Nya harus di filosofinya itu. Jadi kan yang jauh supaya itu jadi pilot, jadi ini, jadi itu, tidak begitu. Yang masalah dia jadi ini, jadi itu, biarlah itu masa depan dia dan hanya Allah yang tahu. Yang penting yang pun ronyo langkah donge, niat kita betul, mudah-mudahan kita mendapat ridha dari Allah dan anak don tinggal pakai. Nah, ini kira-kira yang perlu dipahami oleh kita semua Bapak Ibu, ya, dan beri kesempatan kepada kami. Kamu nyawa anak sen-sen macam ubud, dulu usia muda-muda. Guru-guru di sini juga masih muda-muda.
Nah, jadi beri juga kesempatan kepada kami. Kalau kami silap salah, mohon ditegur, mohon dikritik, dan tentu dengan kritikan yang baik, kritikan yang santun, kritikan yang membangun. Mari kita bekerja sama sehingga anak kami juga benar. Jadi lupa kalau anak don minum, punya lo berudah anak don pertama dengan berudah anak don. Jadi hampir lo berudah anak don karena anak don minum. Ipaju hukum sih sama anak don. IJP sih sama anak don. Anak Ustaz Zakaria juga. Madu mana kamu ini? Nah, jadi mari Bapak Ibu, maka kita betul-betul bangun pesantren. Dan ini semua karena Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian. Mudah-mudahan ada manfaat. Ada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagi yang ada kesempatan, ada waktu, kalian Bapak Ibu pergilah ke belakang itu, biar puas hati. Jadi kita bawa jalan yang mana? Kata aja. Jadi tak ya bentroh bener. Ya benar. Baik rugomu ya. Hati. Kaget benar. Jazakallah. Berakhirnya penyampaian dari dan terus yang tadi, maka berakhirlah agenda acara